Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Ege, sebenarnya isu bahwa Jokowi ini lebih mendukung Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar sudah berlangsung lebih lama. Ya, bukan hanya sekali ini saja. Tapi terus-terusan ini seakan-akan Pak Jokowi memperlihatkan kepada masyarakat bahwa banyak sekali kegiatan yang berdua dilakukan oleh Pak Prabowo. Apalagi sekarang juga semakin banyak foto-foto mereka terpampang. Apakah jangan-jangan Pak Jokowi main dua kaki nih, Bang Ege? Kita kalau jalan harus dua kaki. Soalnya kalau satu kaki agak susah jalannya. Tuh, ya. Jadi saya mau lurusin itu dulu. Tapi dan juga kalau kaki dua ya jalannya barengan pasti jatuh, Mbak. Iya, jadi memang harus satu depan satu belakang. Nah, sudah mulai given. Given itu artinya mereka ini sudah mulai menerima ada bagian-bagian tertentu dari perkembangan ini pada hari ini ya, ia masih begitu gitu ya. Nah, tinggal bagaimana menyikapinya. Mau diterima secara itu atau tidak, saya mengatakan demikian. Tapi yang selalu membuat saya menarik itu adalah mereka ini ya yang sebelah sana yang ke Solo dan sebagainya itu walaupun perlakuan di Sumatera Barat beda pasti, ya kan? Ada nggak baliho Jokowi Prabowo di situ? Ada satu lah paling ya. Okay. Mentawai. Okay. Tapi balik nih sekarang, bagaimana mereka mengatur pemilu di zaman post-truth ini sama dengan perasaan, baru kemudian rasionalitas. Ya, ayo dong buka sebuah buku. Nah, ini saya ingin mengatakan begini, mereka menata betul kalau ada pertemuan misalnya ya, kita ingat yang formal Pak Jokowi ketemu dengan Ganjar di Rakernas. Kemudian mengatakan saya nggak mungkin dong cuma dukung itu saja, wajar, normal, dipahami sedemikian rupa. Sesudah itu sama mereka ini, walaupun cuma mungkin dari video handphone Daniel Azhar waktu itu kalau nggak salah saya ya, di Malaysia gitu, terlihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo-nya. Lalu ada 2 kali pertemuan di istana, saya ingat di istana di Jakarta sama di Bogor. Ada peresmian rumah sakit Bunda Suci kalau nggak salah. Terus ada lagi nonton bola bareng-bareng tuh waktu Argentina. Jumlahnya sudah agak lebih banyak sebelah sini atau ke sana. Itu dia. Saya rasa mereka menata nih. Itu ditata. Lalu masuknya dengan perasaan-perasaan gitu. Bola itu kan perasaan dong. Artinya udah pasti kalah lah gitu ya, 0-2 pasti ya. Cuma kan kebersamaan di panggung itu sesuatu yang lain. Betul. Tapi Ganjar nonton bareng juga di Solo. Memberikan juga ya kan, sebelumnya ada ucapan selamat buat SEA Games juga. Jadi ini selalu belakangan juga muncul yang seperti ini nih. Kalau ditanyakan baliho itu kenapa banyak terpasang sedemikian rupa, pasti bukan Gerindra yang pasang. Atau anggota Gerindra pendukung yang pasang ya tukang baliho dong. Baliho aman. Nah, ini jawaban yang paling bagus. Supaya clear, Bang. Tanya sama pengusaha balionya. Oke, itu keren. Atau CCTV di sekitar baliho itu pasang. Tapi kan Pak Jokowi tinggal menjawab, ya kan? Yang lain juga boleh pasang, kenapa enggak? Malah saya katakan itu sebetulnya Anies juga boleh pasang tuh bersama Pak Jokowi. Kalau temanya buat persatuan Indonesia. Cuma ada satu nih yang masih mengganggu saya, yaitu berapa persen sih suara pendukung Jokowi yang betul-betul ketika Pak Jokowi bilang ikut ke sebelah sana langsung dapat. Bayangan saya saat ini 5-8%. 5-8%. Ya, bayangan saya sampai saat ini. Tanya aja nanti ke teman-teman. Harusnya Bang Effendi bilang 60% dong. Biar dia jangan kerja. Apa? Biar dia jangan kerja. Itu angkanya. Sementara suara yang harus dibawa oleh calon wakil presiden, menurut ini kami ada Salemba School lah. Tapi kan kami kalau survei itu ini buat lembaga perubahan climate change itu ya. Jadi enggak khusus di politik. Yang harus dibawa oleh wakil presiden itu 8-10%. Menjadi begitu penting sekali ini nih. Kali ini begitu penting. Teman-teman menunggu kan sampai September dan Oktober katanya demikian. Saya nggak yakin ada yang eksperimental akan Juli atau Agustus ini mengumumkan siapa cawapresnya. Jadi menurut saya mereka memang sedang ada di depan nih dengan tadi ada macam-macam teori tambahan. Tapi kejelian mereka menangkap setiap momentum itu mengalir terus sampai saat ini gitu. Betul. Nah, sementara Ganjar baru bisa bebas seperti itu pada 5 September. Betul ya? Selesai kan masa gubernurnya? Langsung mulai. Cuma sayangnya kalau menurut saya ya, Pak Ganjar ini agak terlihat banyak di samping gitu, ketemu dengan pemimpin redaksi kemarin segala macam itu. Belakangan tuh agak banyak lari ya. Lari maraton gitu ya. Sehat juga sih, cuma itu agak gaya Sandi sebelumnya gitu. Maksud saya satu. Ya dia kan pengen sehat mah. Oh iya sehat. Apa pengaruhnya memang kalau gaya kamu? Enggak ada sesuatu nggak yang agak menurut saya nih
Enggak lah, dari dulu Mas Ganjar kan Otentik. sudah memang otentik. Dia Oke. sukanya lari pagi. Iya, betul. Baik. Tapi saya mau melihatnya Jadi begini. poin saya tadi penataan mereka jeli khususnya. Tadi lumayan loh kata Dedi. Begitu mereka turun di media sosial, teman-teman ini ngimbanginnya pengakuan juga kalau menurut saya ya. Baik, Iya, baik. iya. Nah itu Bang Deddy, lebih banyak masyarakat yang menangkap momen bersama Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto, bukan Pak Ganjar. Kita harus keakui bahwa pertama ya, kita harus akui bahwa timnya Bang Andre ini hebat. Bagaimana hebatnya? mereka menciptakan sebuah frame terus-menerus konsisten bahwa Pak Prabowo itu identik dengan Pak Jokowi. Tapi itu sedang dilawan juga kan? Ntar dulu, biar saya jangan lari ini. Oh iya. Itu keberhasilan. Dan kenapa itu perlu dilakukan? Kita kan harus lihat dulu, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa ada ruang itu? Kan Pak Prabowo ini kan sampai Agustus, itu sudah di bawahnya Anies Baswedan. Dan Presiden kita lihat mulai dari situ mulailah melakukan menyediakan koridor-koridor politik, melakukan komunikasi politik sehingga akhirnya Pak Prabowo bisa rebound kan. Mulai dari September, Oktober terus sampai puncaknya di Februari, lalu makin hebat lagi ketika Pildun yang kemudian memberikan dampak pada Mas Ganjar misalnya. Nah, sampai di titik itu Pak Jokowi saya kira udah nggak bisa ngelak lagi. Kalau tiap hari Pak Prabowo datang, menterinya mau ditolak kan nggak mungkin. Hal itu, kemewahan itu tidak ada pada Ganjar. Ya. Karena masih Karena dia gubernur. Betul, betul. Kan nggak lucu dong. Walaupun mungkin kalau Pak Ganjar maksakan diri datang ke istana mau ketemu presiden, ada yang penting nih soal warga, nggak mungkin ditolak juga. Tapi kami PDIP juga nggak akan mengizinkan itu saya kira. Karena tugasnya kan ngurus rakyat di sana. Oke, Ya. oke. Jadi, dan kami juga berharap begini. Kami berharap bahwa presiden ini satu kata dengan tindakan. Karena seorang pemimpin harus begitu. Sejauh ini? Sejauh ini kata-katanya yes, Hah? sebagian Tindakannya? tindakannya yes, tetapi banyak komunikasi politik ataupun aktivitasnya bisa dispekulasikan orang hati yang terbelah. Itu Ya. persepsi rakyat, termasuk Anda kan? Betul, Makanya bikin betul, Bang isu Deddy. malam ini. Betul, Bang Deddy. Termasuk saya. Ya. Apa dong, ya kan? Ya saya juga boleh pribadi ya. Kalau Oke. partai kan kita nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh merendahkan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi Nggak, ini orang yang setuju, tidak setuju. setia, nggak Iya, boleh iya. dong. Baik. Karena apa yang diucapkan Pak Jokowi di depan kita semua, di depan ketua umum, di depan kader-kader, mengatakan bahwa beliau mendukung Pak Ganjar. Menyadari ada persepsi seperti di kalangan masyarakat, apa yang sadar dilakukan oleh dong, PDIP? kita kan nggak tinggal di gua, Mbak. Betul, apa yang dilakukan oleh PDIP? Yang kita lakukan saya kira gini ya, rakyat yang menentukan itu kan rakyat. Jadi yang harus kita lakukan adalah semua partai, kader partai, struktural partai memang bekerja ke bawah, ke basisnya. Ada saatnya masa kampanye. Karena tidak mungkin kemudian kita dorong-dorong juga Pak Ganjar supaya sekali seminggu makan siang sama Pak Presiden. Atau sekali 3 hari makan bakso sama Gibran. Atau Baik. main-main ke Depok ketemu Kaesang. Baik. Atau Bobi ke Medan, kan nggak mungkin juga. Oke. Jadi strategi kita adalah ya membiarkan itu natural. Oke, Karena nanti. kami juga ingin Ganjar itu otentik. Oke, Jangan- Kalau nanti kita- dipilih juga oleh masuk rakyat, ke sana soalnya. ya, Iya, iya. bukan dia adalah copy paste Pak Jokowi, fotokopi, enggak. Tapi kalau Prabowo tadi caranya nggak otentik ya? Itu enggak, saya enggak komentar ke sana. Oke, Ini nanti. kan soal keinginan kita Oke, Pak Ganjar nanti, itu Pak bagaimana. Deddy, nanti kita akan lanjutkan lebih Oke. lanjut lagi, Bang Andre juga, Bang Ege juga. Tapi setelah jeda berikut ini, karena kalau kita dengarkan tadi ada privilege yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan menjabat sebagai menhannya Pak Jokowi, punya banyak kesempatan untuk bisa berdua dengan Pak Jokowi saat lagi.